Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Jumpa kembali dengan saya di channel Indra Pamanukan, channel yang keren dan mantap ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, sehat walafiat, dan rezekinya mengalir deras dari berbagai sumber. Dan tentunya kita tetap semangat. Lagi viral nih guys, sebuah video ya, Menteri Agama Gus Yakut memberikan ucapan selamat Hari Raya Nauruz kepada pemeluk agama Bahai. Nah ini agama Bahai ini saya juga baru dengar ya. Kalau menurut yang kita ketahui di Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui, diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah kalau agama Bahai saya juga baru dengar, namun tadi saya sempat googling ya, mencari-cari apa itu agama Bahai, seperti apa sejarahnya, kemudian siapa yang membawanya dan sebagainya. Namun sebelum itu, supaya Anda tidak penasaran bagaimana video yang tadi saya sebutkan, video dari Menteri Agama itu, mari kita simak videonya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga perlu menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kita bangsa Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini tengah diuji untuk menyelaraskan agama dan ilmu pengetahuan agar menjadi sumber kebaikan sosial bagi sesama. Semua lapisan masyarakat perlu bekerja sama, menyatukan visi dan tindakan, menyalurkan harapan dan semangat cinta kasih kepada sesama anak bangsa. Sebagaimana tulisan suci Bahai dari Baha'ullah menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali persatuan telah didirikan dengan teguh. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia agar terus mengobarkan semangat persaudaraan, meningkatkan pengabdian dalam usaha bersama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan cita-cita luhur yang menjadi pondasi berdirinya negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Mari kita terus berkolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia maju. Oke guys, itu tadi video dari Menteri Agama Gus Yakut yang memberikan ucapan selamat Hari Raya ya, Raya Nauruz atau apa itu, bagi para pemeluk agama Bahai. Nah sebetulnya apa itu agama Bahai? Saya sudah googling nih dari Wikipedia. Bahai, bahasa Arab Bahaiyah, adalah agama monoistik yang menekankan pada kesatuan spiritual bagi seluruh umat manusia. Agama Bahai lahir di Persia, sekarang Iran, pada tahun 1863. Pendirinya bernama Mirza Hussein Ali Nuri yang bergelar Baha'ullah atau dalam kurung kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Bahai awalnya berkembang secara terbatas di Persia dan beberapa daerah lain di Timur Tengah yang pada saat itu merupakan wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Sejak awal kemunculannya, komunitas Bahai Timur Tengah, khususnya di Persia, menghadapi persekusi dan diskriminasi yang berkelanjutan. Pada awal abad ke-21,
Penganutnya mencapai 5 hingga 8 juta jiwa yang berdiam di lebih dari 200 negara dan teritori di seluruh dunia. Dalam ajaran Bahai, sejarah keagamaan dipandang sebagai suatu proses pendidikan melalui para utusan Tuhan yang disebut para perwujudan Tuhan. Baha'u'llah dianggap sebagai perwujudan Tuhan yang terbaru. Dia mengaku sebagai pendidik ilahi yang telah dijanjikan bagi semua umat dan yang dinubuatkan dalam agama Kristen, Islam, Buddha, dan agama-agama lainnya. Dia menyatakan bahwa misinya adalah untuk meletakkan fondasi bagi persatuan seluruh dunia serta memulai suatu zaman perdamaian dan keadilan yang dipercayai umat Bahai pasti akan datang. Yang menjadi dasar ajaran Bahai adalah asas-asas keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan umat manusia. Pengaruh dari asas-asas hakiki ini dapat dilihat pada semua ajaran kerohanian dan sosial lainnya dalam agama Bahai. Misalnya, orang-orang Bahai tidak menganggap persatuan sebagai suatu tujuan akhir yang hanya akan dicapai setelah banyak masalah lainnya diselesaikan lebih dahulu. Tetapi sebaliknya, mereka memandang persatuan sebagai langkah pertama untuk memecahkan masalah-masalah itu. Hal ini tampak dalam ajaran sosial Bahai yang menganjurkan agar semua masalah masyarakat diselesaikan melalui proses musyawarah, sebagaimana dinyatakan Baha'u'llah. Begitu kuatnya cahaya persatuan sehingga dapat menerangi seluruh bumi. Iman Bahai adalah agama Abrahamik. Para penganut agama Bahai beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Baha'u'llah menegaskan bahwa semua percobaan untuk memahami atau mengisyaratkan realitas ilahi dalam pernyataan manapun tidak lain hanyalah penipuan diri. Bagi mereka yang berilmu dan hatinya diterangi, telah terbukti bahwa Tuhan, hakikat yang tak dapat diketahui. Keberadaan suci sangatlah dimuliakan melebihi segala sifat manusia. Seperti keberadaan jasmani, naik dan turun, maju dan mundur. Jauhlah dari sifat kemuliaannya bahwa lidah manusia dapat mengatakan pujian yang cukup baginya, atau hati manusia memahami rahasianya yang tak terkira. Menurut ajaran Bahai, alat yang dipakai oleh pencipta segala makhluk untuk berinteraksi dengan ciptaannya yang terus berevolusi adalah munculnya sosok-sosok kerasulan yang mewujudkan sifat-sifat dari ketuhanan yang tak dapat dijangkau itu. Oleh karena itu, pintu pengetahuan Sang Purba ditutup sedemikian rupa di depan wajah semua makhluk. Maka sumber kemuliaan yang tak terhingga telah menyebabkan para permata kesucian muncul dari alam rohani dalam bentuk mulia badan manusia dan dijelmakan kepada seluruh umat manusia agar mereka membagikan rahasia Tuhan kepada dunia dan mengabarkan tentang kehalusan hakikatnya yang kekal. Menurut Baha'u'llah, apa yang dimaksud dengan mengenal Tuhan adalah mengenal para perwujudan yang menyatakan kehendaknya dan sifat-sifatnya. Dan justru disinilah jiwa menjadi akrab dengan pencipta yang melebihi bahasa maupun pemahaman. Nah, itu sekilas agama Bahai, guys. Saya juga baru dengar pada tahun 2014 silam, katanya Menteri Agama pada saat itu, Lukman Hakim Saifuddin, mengakui melalui cuitan Twitternya bahwa Bahai adalah sebuah agama, bukan merupakan sekte dari agama-agama yang sudah ada. Namun Menteri Agama pada tahun 2014 itu membantah jika kicauannya itu sebagai bentuk pemerintah telah meresmikan Bahai sebagai agama resmi di Indonesia. Dan jadi itu secara pribadi saja beliau mengatakan bahwa Bahai itu adalah sebuah agama. Kalau memang Menteri Agama sudah mengucapkan seperti itu, apakah benar
Bahai sudah diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Pasti ke depan akan ada perkembangan selanjutnya tentang agama Bahai ini. Itu saja guys video kali ini. Mohon maaf ya, saya lagi cegukan nih, sisi duun. Kalau kata orang Sunda mah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.